Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan membahas bab 2 yang berjudul Masalah Penelitian Kualitatif. Saya, Salma Syifa Audia, bersama dua rekan saya, yaitu Dami Pahalania dan Vina Nurul Hairiyah yang akan membahas bab ini. Masalah dalam penelitian kualitatif. Masalah penelitian ini bisa berupa isu, kontroversi, atau perhatian yang mengarahkan perlunya penelitian. Sumber masalah itu sendiri adalah masalah penelitian yang disarankan atau diberikan, literatur teknis, ataupun pengalaman personal dan profesional. Kemungkinan masalah dalam penelitian kualitatif yang dibawa oleh peneliti dalam penelitian. Yang pertama adalah masalah yang dibawa oleh peneliti tetap, sehingga sejak awal sampai akhir penelitian sama. Dengan demikian, judul proposal dengan judul laporan penelitian sama. Yang kedua adalah masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki penelitian berkembang, yaitu memperluas atau memperdalam masalah yang telah disiapkan. Dengan demikian, tidak terlalu banyak perubahan sehingga judul penelitian cukup disempurnakan. Dan yang ketiga adalah masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki lapangan berubah total, sehingga harus ganti masalah. Dengan demikian, judul proposal dengan judul penelitian tidak sama dan judulnya diganti. Kemungkinan masalah sebelum dan sesudah ke lapangan dalam penelitian kualitatif dapat digambarkan seperti gambar berikut. Sebelah kiri adalah masalah sebelum peneliti masuk lapangan, dan sebelah kanan adalah masalah setelah peneliti masuk lapangan. Yang pertama adalah masalah sebelum dan setelah memasuki lapangan tetap. Yang kedua, masalah sebelum dan setelah memasuki lapangan adalah berkembang. Dan yang terakhir adalah masalah sebelum memasuki lapangan dan setelah memasuki lapangan adalah berbeda sehingga masalah tersebut diganti. Terdapat perbedaan antara masalah dan rumusan masalah. Masalah adalah merupakan penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi. Sedangkan rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang disusun berdasarkan masalah yang harus dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Dalam usulan penelitian, sebaiknya masalah tersebut perlu ditunjukkan dengan data. Saran untuk pemilihan topik menurut Bogdan dan Biklen, yaitu yang pertama, ukuran tingkat kerumitan sedang sehingga rampung sesuai waktu dan sumber yang ada. Yang kedua, pertimbangkan keterampilan peneliti. Kemudian, batasi jumlah jam bekerja dan jumlah halaman data yang dikerjakan. Selanjutnya yaitu upayakan diperoleh informasi secara terkonsentrasi bukan terpencar-pencar. Selanjutnya, informasi pendahuluan kumpulkan dari informan kunci sebelum memulai penelitian. Selanjutnya, teliti di mana peneliti tidak tersangkut di dalamnya. Dan yang terakhir adalah pilih mana masalah yang paling disukai. Fokus penelitian kualitatif menurut Neumann adalah paragraf pertama latar belakang mendeskripsikan sebuah topik penelitian secara umum, secara perlahan membawa pembaca pada masalah penelitian yang menjadi fokus penelitian. Ciri paragraf topik penelitian yang berkualitas menurut Streswell yaitu mencantumkan data statistik, mengemukakan pertanyaan provokatif, kebutuhan secara jelas perlunya penelitian, dan penekanan tujuan penelitian. Menurut Sugiono, dalam pandangan penelitian kualitatif, gejala itu bersifat holistik atau menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisah. Sehingga peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti meliputi aspek tempat, pelaku, aktivitas yang berinteraksi secara sinergi. Karena terlalu luasnya masalah, maka dalam penelitian kualitatif
Peneliti akan membatasi penelitiannya dalam satu atau lebih variabel. Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut fokus, yang bersifat pokok masalah yang masih bersifat umum. Fokus penelitian dapat digambarkan seperti gambar berikut. Situasi sosial dikategorikan menjadi KS1, KS2, dan KS3, yang mana singkatan-singkatannya adalah AT adalah aktivitas, aktivitas sosial adalah KS, A-nya adalah orang atau aktor, P-nya adalah tempat. Peneliti fokus pada situasi sosial yang ketiga. Menentukan fokus atau satu domain. Dalam mempertajam penelitian, peneliti kualitatif menetapkan fokus. Spradley menyatakan bahwa a focus refers to a single particular domain or a few related domains. Maksudnya adalah bahwa fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial atau lapangan. Kebaruan informasi itu bisa berupa upaya untuk memahami secara lebih luas dan mendalam tentang situasi sosial. Tetapi ada keinginan untuk menghasilkan hipotesis atau ilmu baru dari situasi sosial yang diteliti. Fokus yang sebenarnya dalam penelitian kualitatif diperoleh setelah peneliti melakukan grand tour observation dan grand tour question atau yang disebut penjelajahan umum. Dari penjelajahan umum ini, peneliti akan memperoleh gambaran umum menyeluruh tentang situasi sosial. Untuk dapat memahami secara lebih luas dan mendalam, maka diperlukan pemilihan fokus penelitian. Berikut ada 4 alternatif untuk menetapkan fokus penelitian menurut Spradley dalam Sugiono. Yang pertama, menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan. Yang kedua, menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu, disebut juga organizing domain. Yang ketiga, menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek. Dan yang terakhir, menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada. 3. Bentuk rumusan masalah. Perumusan masalah penelitian bisa dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan. Dalam bentuk pernyataan, contohnya, belum diketahui secara empiris tentang strategi promosi kesehatan dalam meningkatkan pemanfaatan tanaman obat keluarga. Dalam bentuk pertanyaan, contohnya, bagaimana strategi promosi kesehatan dalam peningkatan pemanfaatan tanaman obat keluarga? Ada perbedaan antara topik, tujuan, dan rumusan masalah. Contoh, topik penelitian, kepemilikan senjata di sekolah. Masalah penelitiannya, apakah ada hubungan antara kekerasan di sekolah dengan kepemilikan senjata? Tujuan penelitiannya, mengidentifikasi faktor penyebab kepemilikan senjata di sekolah. Rumusan masalah, apa faktor teman sebaya mempengaruhi siswa membawa senjata ke sekolah? 4. Teori dalam penelitian kualitatif. Kegunaan teori dalam penelitian, Chopper dan Skrinder dan Bogdan dan Bigland yaitu 1. Menyempitkan keluasan fakta yang dibutuhkan dalam studi. 2. Menyarankan pendekatan penelitian yang penuh makna. 3. Menyarankan arah mengumpulkan dan analisis data. 4. Menyatukan dan mencegah riset tidak berarah. 5. Prediksi fakta yang perlu dicari. Spesifikasi tujuan penelitian Marshall dan Rosman, yaitu tujuan penelitiannya eksploratory, menginvestigasi, menemukan, mengidentifikasi, mengeksplorasi, memahami, membangun hipotesis terhadap masalah yang belum difahami secara utuh. Pertanyaan penelitian, apa yang terjadi? Tema atau pola apa yang muncul dalam masalah tersebut? Bagaimana hubungan antara kategori tema? Explanatory, tujuan penelitiannya menjelaskan, mengidentifikasi pola, tema yang berhubungan dengan fenomena atau masalah penelitian. Pertanyaan penelitiannya, apa keyakinan, sikap, dan kebijakan yang membentuk fenomena tersebut?
Tujuan penelitian deskriptif yaitu mendeskripsikan masalah penelitian. Pertanyaan penelitian: apa peristiwa, sikap, keyakinan, tindakan, struktur sosial yang terjadi dalam fenomena penelitian? Tujuan penelitian emansipatory yaitu menciptakan peluang dan keinginan mengambil bagian dalam tindakan sosial. Pertanyaan penelitian: bagaimana partisipan mengambil tindakan terhadap masalah sosial yang dihadapi? Kegunaan teori yaitu untuk mengarahkan pertanyaan penelitian kualitatif. 5. Perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dilihat dari masalah penelitiannya. Jika masalah penelitian kualitatif itu yang pertama, belajar tentang pandangan-pandangan individu. Itu tuh seperti pendapat atau persepsi masing-masing individu. Untuk masalah penelitian kuantitatif, mengukur variabel-variabel. Yang kedua, masalah penelitian kualitatif, menilai sebuah proses sepanjang waktu. Namun untuk penelitian kuantitatif, itu menilai dampak variabel tersebut pada outcome-nya. Jadi untuk masalah penelitian kuantitatif itu hanya mengukur dampak variabel pada hasil akhirnya. Namun untuk kualitatif itu menilai dari prosesnya. Yang ketiga, masalah penelitian kualitatif itu menggerakkan teori berdasarkan perspektif partisipan. Masalah penelitian kuantitatif menguji teori atau eksplanasi yang luas. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan, masalah penelitian kualitatif itu menyangkut perspektif individu. Yang keempat, masalah penelitian kualitatif memperoleh informasi yang diteliti tentang sedikit orang dalam latar natural penelitian. Kalau masalah penelitian kuantitatif itu mengaplikasikan hasil pada sejumlah orang yang besar jumlahnya. Selanjutnya, perbedaan kualitatif dan kuantitatif dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, dilihat dari jenis datanya. Kalau untuk kualitatif, bentuknya deskriptif atau menjelaskan. Kalau penelitian kuantitatif itu bentuknya numerik atau angka. Dilihat dari tujuannya, penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena sosial. Untuk penelitian kuantitatif, itu tujuannya untuk menggunakan model matematis dan mengembangkan hipotesis. Biasanya kalau untuk penelitian kuantitatif ini dibantu oleh software-software. Yang ketiga ada berdasarkan objek penelitian. Kalau kualitatif itu hanya satu objek penelitian, namun untuk penelitian kuantitatif bisa lebih dari satu objek penelitian. Dilihat dari instrumennya, penelitian kualitatif ini peneliti yang mencari sendiri, seperti dengan metode wawancara. Kalau kuantitatif, menggunakan angket atau kuesioner yang disebarkan kepada responden yang akan diteliti. Dilihat dari orientasinya, penelitian kualitatif ini dilihatnya di proses penelitian, berfokus kepada dari proses penelitian. Namun untuk penelitian kuantitatif, ini fokusnya kepada hasil penelitian. Proses untuk kualitatif prosesnya induktif, dan untuk kuantitatif prosesnya deduktif-induktif. Berdasarkan hubungan variabel, kalau kualitatif itu dilihatnya timbal balik, kalau kuantitatif sebab akibat. Metode kualitatif dan metode kuantitatif. Yang pertama, tujuan risetnya untuk menunjukkan pengetahuan tentang sesuatu dengan alasan secara meyakinkan, serta memberikan temuan yang relevan kepada pembuat kebijakan dan praktisi. Yang kedua, keputusan penggunaan metode kualitatif atau kuantitatif ataupun kombinasi, keduanya harus cocok dengan masalah utama sebagai pendekatan menjawab pertanyaan secara efektif dan efisien. Jadi untuk pemilihan penggunaan metode baik metode kualitatif, kuantitatif maupun kombinasi itu harus disesuaikan dengan masalah yang akan dijadikan penelitian agar hasilnya menjadi efektif dan efisien. Kegunaan metode kualitatif ini yang pertama, pada tahap eksplorasi riset, membantu untuk mengklasifikasi atau menyusun pertanyaan riset, menambah konseptualisasi, dan menyusun hipotesis riset selanjutnya. Yang kedua, digunakan interpretasi untuk menjelaskan temuan riset kuantitatif dan menguji hipotesis. Yang ketiga, terutama berguna bagi pengambil kebijakan dan perencana dengan memberikan informasi deskriptif dan memahami konteks di mana kebijakan akan diimplementasikan.
Berikut ini adalah sumber yang kami gunakan selain dari bahan ajar. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata karena kami masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.